Tes tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, saya mulai saja ya program kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah. Di pagi hari ini kita masuk ke pertemuan 10 di mata kuliah sistem basic data. Di minggu kemarin saya sudah bahas tentang join tabel. Saya harap sih masing-masing sudah paham dan praktek ya kalau bisa. Nanti kita akan ketemu lagi di topik join tabel ketika implementasi ke dalam sebuah program. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Melanjutkan materi sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang ada hubungannya dengan bahasa pemrograman. Kita masuk ke coding bahasa pemrograman, yaitu koneksi database ke bahasa pemrograman. Nah, untuk koneksi ke database ke bahasa pemrograman itu kan ada banyak. Ada bahasa pemrograman berbasis web. Berbasis web itu ada juga banyak. Ada yang menggunakan PHP yang paling umum, dulu paling populer. Sekarang sudah ada yang menggunakan Python, ada yang menggunakan Java, ada yang menggunakan JavaScript, dan lain sebagainya. JavaScript itu nanti juga framework-nya juga ada banyak, ada Node.js, ada React.js, ada Tailwind, Node.js, dan lain sebagainya. Semuanya JavaScript tapi framework ya, seperti kita. Terus di beberapa bahasa pemrograman dia juga menyediakan sudah ada built-in-nya itu web server ya. Jadi kalau cuma kita menggunakan Python atau JavaScript, ya JavaScript itu sudah ada web servernya sendiri di sana. Karena kita tinggal localhost, portnya berapa. Nah kalau PHP, nah yang akan saya bahas ini mengkoneksikan database MySQL dengan PHP ya. Nah, yang perlu dipahami itu mata kuliah kita itu sistem basis data ya, bukan basis data MySQL. Jadi mata kuliahnya itu sistem basis data. Kita belajar konsep juga. Idealnya emang kalian harus bisa paham dan implementasi ke semua basis data. Entah itu MySQL, entah itu SQLite, yang berbasis relasional, entah itu PostgreSQL, apalagi ya. Ya maksudnya basisnya SQL Server. Jadi walaupun saya ngajarinnya itu MySQL, sebenarnya MariaDB. Nanti ketika di mata kuliah lain atau deskripsi di tempat KP kerja praktek, kalian menemukan SQLite, PostgreSQL, nggak bisa kalian jadi alasan belum pernah belajar SQLite atau PostgreSQL gitu. Kenapa? Karena topiknya emang semua basis data yang menggunakan SQL. Nah, contohnya kenapa MariaDB? Ya, contoh yang paling populer. Kenapa nggak menggunakan yang lain? Ya, masalah waktu ya. Kan 14 pertemuan kalau untuk belajar MySQL aja masih banyak yang harus dipelajari. Apalagi yang lain. Karena konsepnya sama ya. Belajarnya itu konsepnya. Jadi nanti bisa diterapkan di sistem basis data yang lain gitu. Jadi nggak bisa dijadikan alasan belum pernah belajar SQL atau PostgreSQL ketika kalian menemukan project lain atau menemukan database ini di project lain, entah itu di skripsi atau di mata kuliah lain. Alasannya belum belajar, bukan begitu maksudnya. Ya kalian harus pelajari. Jadi dari apa yang harus kalian pelajari dengan
pertemuan selama 1 semester kan 14 pertemuan itu ya nggak cukup. Jadi jangan mengandalkan hanya perkuliahan saja. Perkuliahan itu hanya mungkin 10% atau 15%, 20% mungkin yang paling banyak. Sisanya waktunya 80%, 90% itu kalian kembangkan, pelajari sendiri di luar kelas. Entah itu lewat tugas, entah itu lewat baca, diskusi, ngerjain proyek sendiri, belajar gitu. Kalau mengandalkan kelas, ya kalian cuma dapat 10-20%. Gitu. Ya, karena makanya judulnya ini sistem basis data, judulnya bukan basis data MySQL. Kecuali kalau ada mata kuliah khusus yang emang judulnya itu khusus gitu, seperti basis data Oracle, karena ada mata kuliah basis data Oracle. Yaitu belajar tentang basis data Oracle saja. Kayak bahasa pemrograman gitu kan. Di semester 1 kan kalian ada mata kuliah bahasa pemrograman. Bukan berarti kalau di mata kuliah tersebut belajarnya ketika di mata kuliah bahasa pemrograman itu belajar Python. Terus ketika skripsi kalian kerjakan dengan Node.js. Oh, saya nggak pernah belajar Node.js di bahasa pemrograman. Ya nggak bisa dijadikan alasan. Ya. Maksudnya bahasa pemrograman itu belajar bahasa pemrograman apapun yang dipelajari itu konsepnya. Nanti kalian terapkan sendiri di semua bahasa pemrograman. Kenapa saya sampaikan ini? Karena masih banyak yang ketika skripsi dengan alasan belum pernah belajar, belum pernah dipelajari. Yang dipelajari ya konsepnya gitu. Nanti dikembangkan sendiri ke bahasa pemrograman lain. Nggak mungkin ketika mata kuliah bahasa pemrograman yang 1 semester nggak tahu ada mata kuliah bahasa pemrograman 1 atau enggak. Apa maksudnya dibagi bahasa pemrograman 1, bahasa pemrograman 2, atau bahasa pemrograman saja. Kalau mata kuliahnya cuma bahasa pemrograman yang 1 semester, kan di semester 1, semester 2 gitu. Harus belajar semua bahasa pemrograman ya nggak cukup. Iya kan? Yang dipelajari ya konsepnya. Konsep bahasa pemrograman itu apa? Ada variabel, ada perulangan, ada percabangan, ada fungsi, ada error handling, library, dan lain sebagainya. Nanti ketika skripsi, mau pakai bahasa pemrograman Python, Java, dan lain sebagainya, ya nggak bisa dijalanin alasan belum pernah belajar bahasa pemrograman itu. Semua ada bahasa pemrograman baru, entah itu Flutter, Dart, yang baru Golang gitu ya. Terus alasannya belum pernah belajar di bahasa pemrograman. Ya nggak bisa gitu ya. Itu nggak bisa jadi alasan. Kenapa ya? Karena saya sering menemukan mahasiswa yang seperti itu. Coba pakai bahasa pemrograman ini, belum pernah belajar. Ya bukan belum pernah belajar, emang yang dipelajari itu konsepnya. Kalian terapkan di bahasa pemrograman lain. Seperti itu ya. Semua mahasiswa juga seperti itu ya. Semua mahasiswa dari kampus manapun, entah itu di Indonesia bahkan di tempat lain, yang dipelajari itu konsepnya. Coba kalian buka kampus-kampus di mana namanya di luar negeri, kan biasanya buka itu apa direkam perkuliahannya di Harvard, di MIT gitu. Lihat aja programming language, kalau enggak data science. Atau mereka nggak belajar teknis, yang dipelajari konsep. Iya kan? Konsep secara umum. Jadi seperti itu. Terus mereka belajarnya dari mana? Kok bisa ahli gitu ya? Ya karena dari konsep itu mereka kembangkan, belajar apa di luar kelasnya. Coba kalian lihat di YouTube itu. Sekarang kan semua banyak yang direkam perkuliahan, entah itu di kampus UI juga, kampus-kampus negeri juga ada yang perkuliahannya direkam di publik juga. Di luar negeri yang terkenal Harvard, MIT, Oxford, kan ada YouTube-nya juga, akun YouTube ofisialnya. Di situ juga kadang ada perkuliahan umumnya yang dipelajari ya konsep-konsepnya. Basis data itu kadang nggak belajar MySQL. Konsep-konsepnya aja, database relational, ada foreign key, primary key, foreign key itu apa. Cuma definisi-definisi aja. Teknisnya mereka belajar sendiri. Teknisnya belajar sendiri, kadang langsung dikasih tugas buat program ini dikembangkan sendiri. Idealnya memang seperti itu. Kalau mahasiswanya mau belajar. Kalau nggak belajar ya kita harus kasih contoh, dijelaskan, bahkan sedetail mungkin dalam hal teknis. Seperti itu. Jadi apakah basis data itu hanya MySQL atau MariaDB? Enggak, ada banyak yang lain. Jadi kalian silakan pelajari. Ada SQLite, gitu kan, ada PostgreSQL dan lain sebagainya. Oke. Di hari ini
kita akan bahas tentang koneksi database ke bahasa pemrograman. Ini juga apa namanya ide saya untuk menambahkan materi tentang ini. Biasanya mungkin kalau dosen lain mata kuliah sistem basis data ya sistem basis data saja, nggak belajar bagaimana koneksinya. Maksudnya ya khusus basis data biar semuanya dipelajari hanya basis data saja. Harusnya koneksi database ke bahasa pemrograman ini dipelajari di mata kuliah lain seperti pemrograman web gitu. Di pemrograman web kan ada namanya, ada web statis, ada web dinamis. Web dinamis itu apa? Yang ada database-nya. Jadi sekarang perkembangan web itu kan ada web 1, web versi pertama, terus ada web versi 2, terus ada web versi 3. Yang web versi 3 itu berbasis blockchain, gitu. Desentralisasi. Oke. Sekarang koneksi database ke MySQL. Ini saya akan ngasih contoh koneksi database ke MySQL menggunakan bahasa pemrograman web ya, berbasis web yaitu PHP. Dan sebenarnya PHP itu kan framework-nya ada banyak, ada CI, Object Connector, framework Laravel, lagi ya, dan lain sebagainya. Ini framework ya. Kalau bahasa pemrogramannya PHP. Istilahnya kalau kita menggunakan murni PHP itu namanya native. Framework itu apa? Framework itu cetakan gitu ya. Sudah dicetak, kita tinggal ngisi-ngisi aja, tinggal nyetak-nyetak. Semuanya PHP. Kalau kita pengen koneksi database MySQL ke PHP, kita coding sendiri. Nah, kalau kita menggunakan framework, codingannya sudah ada, tinggal kita isi nama passwordnya apa, username-nya apa, database-nya apa. Gitu. Itu framework. Pengen buat tabel, kita tinggal sesuaikan nama tabelnya apa, berapa field. Kalau menggunakan PHP ya kita deklarasikan sendiri, kita buat sendiri. Kita menggunakan istilahnya native. Native itu untuk sesuatu yang native speaker, gitu. Artinya orang barat yang ngomong bahasa, dari kecil ngomong bahasa Inggris artinya native. Murni. Oke. Nah, karena hubungannya, karena PHP ini pemrograman berbasis server set yang jalan di sisi server, saya harap semuanya harus paham tentang konsep jaringan komputer atau web server, atau bagaimana sebuah jaringan komputer itu bisa berhubung. Nah, ini nyangkut ke mata kuliah jaringan komputer. Saya akan bahas sedikit tentang jaringan komputer. Saya harapnya sih kalian juga hal detail ini harus paham. Kenapa sih kalau saya install SAM, XAMPP itu, saya tulis localhost. Apakah localhost itu bisa diganti? Supaya saya pengen menjadi opb.com. Bisa nggak? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau localhost di komputer saya diganti upb.com itu bisa atau enggak? Kira-kira ada yang bisa jawab? Yang hadir. Ada? Nggak ada? Masa nggak ada yang penasaran kenapa localhost gitu ya? Saya nggak pengen nulisnya localhost, saya pengennya nama saya .com gitu. Nggak ada yang penasaran dan pengen juga. Bisa ya, karena itu kita tinggal setting name servernya di komputer kita. Ada settingan host ya. Kalau di Linux kita harus install name server, DNS server. Nah, itu semuanya juga harus paham, bisa. Sebenarnya itu mata kuliah jaringan komputer. Kalau sudah paham tentang web server. Jadi web server itu apa? Web server itu adalah komputer yang terhubung dengan komputer lain, dijadiin tujuan. Perbedaannya secara hardware, sebenarnya komputer biasa, host, sama komputer server itu ya sama saja. Perbedaannya itu
di sisi sistem operasinya. Kalau di Linux kan ada sistem operasi Linux server, ada Ubuntu server. Perbedaannya sih sebenarnya sama saja. Perbedaannya kalau Ubuntu server sama Ubuntu desktop istilahnya. Kalau Ubuntu server itu tidak ada tampilan desktopnya, semuanya berbasis command line. Kenapa? Biar lebih ringan. Karena komputer server itu kan dia diakses oleh banyak komputer lain. Jadi harus lebih kuat gitu. Itu maksudnya itu dia yang dikunjungi oleh komputer lain. Jadi harus lebih kuat. Makanya desktopnya dihilangin, tidak ada tampilan desktopnya. Windows juga ada Windows Server. Kalau Windows Server tetap ada tampilan desktop. Nah, cara kerja web server. Jadi pengenalan web server ini cara kerjanya semuanya ada komputer terhubung ke internet. Internet itu kan jaringan komputer yang terhubung seluruh dunia. Saling terhubung menggunakan IP address. Nanti ada DNS server. DNS server itu gunanya apa? Jadi DNS server itu domain yang server itu gunanya untuk merubah IP address menjadi sebuah alamat domain. IP address itu kan harusnya kalian pelajari di mata pelajaran komputer. Ada 192.168.01, ada 4 digit ya, 1 digit 16 digit. 0, 0, 0, 0 ada dibagi. Kalau IPv versi 4 ada kelas A, kelas B, kelas C gitu. Terus karena IPv4 ini sudah penuh dengan komputer semakin banyak, ada namanya IP address versi 6. Kalau kalian setting komputer di Windows itu dari dulu sudah ada 2 versi ya, IPv4 sama IPv6. Nah, ini kalian harus pahami juga. Jadi untuk belajar pemrograman web nggak cuma belajar programmingnya saja, tapi program jaringan saja. Apa itu IPv4? Kalau komputer kita tidak terhubung itu kenapa gitu? Apakah dapat IP-nya IP public atau IP privat? Jaringannya jaringan internet atau intranet, terus settingan jaringannya itu dinamis atau statis ya. IP-nya IP dinamis atau IP statis. Saya harap sih semuanya mempelajari itu dan paham. Jadi nggak cuma belajar pemrograman web juga, jaringan komputer juga. Walaupun nggak sampai detail, yang penting paham. Karena ya emang yang dipelajari anak IT ya itu juga jaringan komputer. Seperti itu. Nah, sebuah komputer itu bisa dijadikan web server, menjadi server web, kalau ada aplikasinya web server, atau aplikasi untuk bisa dijadikan sebuah komputer itu menjadi server. Aplikasinya apa? Ya, macam-macam web server ada Apache, ada Windows Server, Lightspeed, Nginx, LivePPD, Tomcat, Apache Tomcat. Nah, ini web server. Jadi kalau kita install ini, komputer kita sudah jadi server. Bisa diakses dari komputer lain. Menggunakan IP address. Kalau ada domain name servernya, settingan DNS-nya, bisa menggunakan domainnya. Kalau kalian sudah, nah, XAMPP ini kan bundling gitu. Bundling itu, kalau kita beli sesuatu kan bundling, ada beberapa macam jadi satu paket. XAMPP itu gabungan dari Apache, MariaDB, PHP, atau lagi P-nya saya lupa. Jadi XAMPP itu bundling. Web servernya itu Apache, database-nya MariaDB, bahasa pemrogramannya PHP. Dijadiin satu biar lebih mudah. Aslinya kalau nggak pakai XAMPP ya kita harus install satu-satu. Biasanya kalau di Linux kita install satu-satu biar lebih ringan. XAMPP itu nggak disarankan karena masalah keamanan. PHP yang terakhir itu PHP admin. Idealnya kita harus install Apache dulu. Terus kita pengen database, ya kita install database dulu, MySQL, MariaDB. Oh, saya pengen punya PHP admin, ya kita install PHP admin sendiri. Udah PHP admin itu nggak disarankan karena masalah keamanan. Kalau di server yang bisa diakses orang banyak, nggak disarankan install PHP admin. Memberatkan juga masalah keamanan. Selain Apache apa? LivePPD. Yang paling banyak dipakai komputer server di dunia itu 90% atau 80% itu Linux ya, basisnya Ubuntu. Kenapa? Kalau saran saya kalian belajar menggunakan sistem operasi Linux, berbasis Linux atau Ubuntu. Kenapa? Karena semua server, ya nggak semua, 80 atau 90% itu basisnya Ubuntu, Linux. Kenapa? Ya karena lebih murah, free, open source.
Kalau pakai Windows Server, misalnya mungkin pakai Windows Server dan yang lain sebagainya, BRD, itu berbayar. Jadi lebih mahal pasti server yang berbasis Windows. Ubuntu kan open source, jadi kita tinggal beli komputer server yang saya install Ubuntu server, yaitu Ubuntu kan nanti distronya basisnya ada banyak. Jadi semua kita dari programming developer web, kalau kita pengen ngupload di server, kita harus paham perintah-perintah di Ubuntu atau di Linux gitu. Jadinya saran saya sih kalian belajar menggunakan Linux, bisa dual boot. Dual boot itu maksudnya dalam satu komputer ada dua sistem operasi, ada Ubuntu sama Linux. Kalau enggak ya Linux sesuruhan, tapi harus terbiasa menemukan error dan biasa nulis karena semua perintahnya ditulis. Nah, saran saya juga kalau coding PHP, coding buat pemrograman web itu menggunakan Ubuntu Linux. Kalau enggak ya mungkin agak kalau punya uang beli macOS gitu. macOS itu basicnya sama Unix, Ubuntu sama. Mac lebih mahal di masalah hardware dan lain sebagainya. Kenapa perbedaannya sama Windows? Kenapa? Karena Windows itu nggak case sensitif ya. Jadi huruf besar sama huruf kecil itu cuma di Windows kita buat folder sistem basis data SBD dengan folder besar semua, tulisan besar semua. Bisa akses menjadi SBD kecil itu bisa karena dia nggak sensitif. Tapi kalau di Ubuntu itu case sensitif. Kita buat variabel dengan sistem basis data SBD besar semua. Kita nggak akan bisa ngakses dengan SBD kecil. Jadi kalau ngodingnya di Windows terus nanti ngupload di server yang kemungkinan besar adalah karena sebagian besar adalah basisnya Linux, akan error. Ada seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau sekarang buat folder, buat variabel di Windows itu bedakan huruf besar dan huruf kecil. Walaupun di Windows itu nggak ngaruh, nanti ngaruh ketika kalian implementasikan di server Linux. Makanya kadang ada yang langsung ketika ngoding itu di Linux sama macOS. Oke. Setelah itu ada juga yang namanya email server. Email server itu apa sih? Sama kalau tadi web server untuk menjadi server sebuah web. Kalau ini email server ya menjadi server untuk aplikasi email. Nah, sebenarnya saya punya komputer, saya pengen jadikan server yang bisa diakses semua orang. Otomatis saya install web server, artinya terus aplikasi web saya upload di server ini, dan semua orang bisa akses. Habis itu, saya pengen punya email sendiri, yang nanti terkirim menuju ke server ini. Ya, saya harus install aplikasi web email server. Yang first ada banyak, ini best email server, ada Exim, DBmail, Zimbra, Postfix, Squaremail, DCCode, dan lain sebagainya. Ini kalau di mata kuliah jaringan komputer harusnya dipelajari dan praktek install email server di komputer kita. Bagaimana saya punya komputer A, terhubung pakai kabel di komputer B, terus saya kirim email dari A ke B. Biasanya pakai aplikasi ini, atau aplikasi bawaan. Jadi nggak pakai Gmail lagi, jadi punya server sendiri. Nah, ini kalau kita punya nggak menggunakan pihak ketiga gitu. Kalau kita menggunakan pihak ketiga, kalau orang awam kan otomatis agak susah install web server, email server otomatis. Artinya ada pihak ketiga yang menyediakan semuanya tinggal pakai. Makanya ada istilah penyewaan hosting, penyewaan domain, jual beli sewa hosting domain. Nah itu semuanya itu sudah jadi tinggal kita pakai. Sebenarnya kita bisa buat sendiri kalau bisa dan belajar dan mau ribet. Ini perbedaan HDD sama SSD. Kita bakal materi tentang ini. Jadi komputer atau di PC kan biasanya penyimpanannya menggunakan hard disk atau SSD. Kalau hard disk kan, nah perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau dibuka, isinya tuh bedanya akan seperti ini. Di sini tuh dia pakai piringan. Input datanya itu di piringan kaca optik. Jadi makanya dia rawan goncangan dan lebih lambat ya, karena dia muter baca datanya itu ditaruh di sini kayak lemari gitu. Ditaruh dia yang baca kayak kaset.
kayak bukan kaset ya, kayak piringan hitam gitu, iya, CD gitu. Datanya ditaruh di sini. Makanya dia rentan goncangan. Kalau goncang jatuh, biasanya nggak kebaca. Berbeda dengan SSD. Jadi bentuknya seperti flash disk gitu. Jadi nggak ada piringannya. Jadi lebih tahan goncangan, juga lebih cepat. Perbedaannya sangat jauh. SSD itu access time-nya 0,51 milisecond, HDD sampai 5 milisecond, dan lain sebagainya. CPU power listriknya juga SSD cuma 1%, SSD bisa sampai 7%. Terus nanti ada perkembangan lagi M2 atau NVMe. Biasanya macOS itu kan pakai NVMe. Pokoknya lebih mahal ya. Ini lebih cepat lagi daripada SSD. Terus ukuran dalam komputer. Nah, ukuran dalam komputer itu berbeda dengan ukuran pada umumnya ya. Kilobit, megabit itu 1 megabit itu 1000. Kalau komputer enggak. Komputer itu 1024. Kenapa? Karena dia berbasis binary. Idealnya memang 1024 ya. Makanya mungkin digunakan menjadi 1000 gitu. Makanya nyebutnya sebenarnya bukan kilo. IB, maybe, IB. Dan ide apa yang benar itu. Nah, akhirnya kalian juga harus mengenal hosting. Hosting itu apa ya tadi? Kalau nggak mau install web server sendiri, komputernya harus nyala. Jadi kalau pengen terhubung ke komputer kan, komputer kita harus nyala 24 jam. Cuma kita pengen itu kan lebih mahal, harus sewa listrik dan lain sebagainya. Akhirnya ada penyedia hosting, penyedia komputer server yang bisa kita gunakan. Kita tinggal pakai. Makanya muncul hosting. Hosting itu ada untuk menyimpan file kita, file, database kita taruh di sana, email. Hosting juga sudah menyediakan email. Ini kan bentuknya akan seperti ini. Webmail. Ini email saya, email @nazamuddin. Aksesnya lewat webmail. Ini menggunakan Roundcube ya. Roundcube. Jadi open source webnya, nama aplikasinya Roundcube. Ada aplikasi lain tadi, ada Zebra, Postfix dan lain sebagainya. Nah, ini namanya web email server. Atau buat email sendiri. Nah, hosting itu akhirnya hosting itu dibagi ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, perbedaannya di mana? Yang pertama ada istilahnya shared hosting. Sama seperti kalau kita ngontrak di rumah gitu. Kalau ngontrak satu rumah kan mahal. Maksudnya ada yang dibagi per kamar-kamar. Harusnya satu kamar dikoskan. Di hosting juga seperti itu. Satu komputer kan mahal. Artinya dibagi-bagi menjadi beberapa folder-folder dikontrakan. Artinya menjadi shared hosting. Hosting yang di-share. Yang paling murah, shared hosting. Bahkan sebulan ada yang 5.000, 10.000 sebulan. Setahun cuma 100.000. Kelemahannya di mana? Kelemahannya otomatis lebih kecil space-nya. Terus kalau diakses orang banyak kemungkinan akan koneksinya lebih lambat, dan juga masalah keamanan. Keamanannya itu bagaimana? Ini kan semuanya saya nyewa secara hosting di sebelah sini. Terus ada di tempat lain yang keamanannya nggak dikunci ya. Sebenarnya saya sewa pos kamar di sini, terus di sini posnya nggak dikunci. Jadi ada orang masuk, dia bisa lompat ke samping sini. Jadi masalah keamanan. Walaupun keamanan saya aman, tapi kalau orang ini datangnya dari kamar sebelah, dia tetap bisa. Karena semuanya dijadiin satu. Dari kamar sebelah sini dia bisa mengakses semua komputer. Seperti itu. Terus ada dedicated hosting. Nah, ini kalau dedicated hosting, istilah digunakan untuk menggunakan hosting yang menyediakan dedicated server. Jadi satu server untuk satu orang. Seperti kita ngontrak rumah. Lebih aman karena kita bisa handle keamanannya kita sendiri. Terus ada VPS hosting. Jika sebelah yang saya hosting, tetapi memiliki resource yang lebih besar. Nah, kalau VPS hosting itu seperti rumah susun. Jadi sebenarnya dia satu rumah, tapi dibagi menjadi beberapa rumah. Bukan dibagi menjadi beberapa kamar, tapi dibagi menjadi beberapa rumah. Satu rumah dibagi menjadi beberapa rumah.
kayak rumah susun. Satu rumah, di dalamnya ada beberapa rumah, gitu, bukan kamar. Kalau komputer, ada satu komputer, nanti dibagi menjadi beberapa komputer menggunakan virtualisasi. Makanya disebut VPS, Virtual Private Server. Ya kalau sama seperti kalau kita di Windows terus kita install virtual, entah itu pakai, biasanya kalau virtual itu pakai apa? Virtual itu pakai Oracle. Ada yang tahu? Kalau kita pengen buat virtual di komputer kita, sebenarnya saya pengen install Linux di komputer. VirtualBox, Oracle VirtualBox ada juga. VirtualBox atau ya Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox itu ya saya pengen install Linux di komputer kita, tapi saya nggak pengen dual boot. Ya kita bisa menggunakan virtual. Virtual itu kita buat virtual sistem operasi di komputer kita. Gambarannya nanti akan seperti ini. Jadi di sini ada Ubuntu, ada CentOS, Elementary OS, Windows dari satu gitu, di dalam sebuah aplikasi. Di dalam sistem operasi, di dalamnya ada sistem operasi lagi. Jadi dalam komputer kita bisa ada banyak sistem operasi menggunakan virtual. Jadi nggak perlu install. Syaratnya virtualisasi di BIOS-nya harus aktif, virtualization. Terus ada cloud hosting. Cloud hosting itu jika shared hosting satu server dibagi banyak pengguna, sementara pada layanan cloud hosting pengguna bisa menggunakan banyak server. Jadi kalau shared hosting itu satu server dibagi semua, dibagi banyak. Kalau cloud hosting banyak komputer, ada banyak komputer dikasih ke dalam satu komputer. Makanya lebih cepat. Cloud hosting itu kita bisa menggunakan beberapa komputer dalam satu layanan komputer. Jadi komputer yang digabungkan. Gitu. Otomatis ini lebih mahal. Kalau untuk keamanan datanya lebih terjamin mana? Ada pertanyaan. Kalau untuk keamanan datanya lebih terjamin antara membuat server sendiri menggunakan hosting. Iya, ya tergantung ya. Ya analoginya sama seperti kalau kita beli rumah gitu. Mana yang lebih aman? Kita beli di perumahan atau bangun rumah sendiri? Ya tergantung. Ancamannya kan beda-beda. Di perumahan juga bisa ada kemalingan, di rumah sendiri juga ada kemalingan. Di rumah sendiri juga bisa lebih aman kalau kita sewa satpam, kita tambahkan CCTV, kita tambahkan keamanan. Di perumahan juga bisa lebih aman kalau ada CCTV, ada keamanan tambahan gitu. Jadi ya subjektif, nggak bisa mana yang lebih aman. Intinya di kita. Intinya di kita. Jadi kalau pengen lebih aman ya kita tambahkan aplikasi. Ya semuanya saya punya tempat. Kalau tempat saya pengen aman, ya saya tambahkan walaupun sudah ada satpam atau apa yang disediakan oleh ini ya pengembang gitu. Ya kita nggak percaya, kita harus buat keamanan sendiri. Nah itu tambahkan CCTV, tambahkan satpam sendiri. Di komputer juga gitu, kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita harus buat keamanan sendiri, kita tambahkan firewall sendiri, kita buat backup harian. Backup biasanya kalau kita buat server sendiri kan mungkin semuanya kita harus lakukan sendiri, masalah keamanan kita lakukan sendiri. Kalau kita sewa kan sudah ada yang lakukan, terus kita tambahkan punya kita. Kalau kita buat server sendiri ya semuanya kita lakukan sendiri. Kita install firewall sendiri, antivirus sendiri, kita buat backup harian sendiri, kita tambahkan aplikasi pengaman. Nanti saya kasih contoh aplikasi yang maksudnya pengaman itu bagaimana. Sama seperti satpam juga. Nah, gambarannya domain itu seperti ini ya. Jadi semuanya kita pengen ngakses Google, sebenarnya itu kita nggak ngakses Google ya. Sama seperti kalau kita pengen nelpon nih, kita pengen nelpon polisi. Yang kita tuliskan nama polisi gitu ya, yang sudah kita simpan, habis itu dikonversi menjadi nomor teleponnya 08 sekian. Komputer juga gitu. Google itu sebenarnya kalau kita ketikkan Google, dia memiliki IP address sendiri. 216. Biasanya kalau perusahaan besar IP address-nya ada banyak.
Contohnya nih, 216.87.193. Nah, saya kasih contoh. Saya pengen lihat IP Google itu berapa. Kita bisa menggunakan command prompt. Kita ping saja Google. Nah, ini kalau di sini munculnya 142. Saya tulis. Satu empat dua titik 251 titik 10 titik 113. Nah, sebenarnya harusnya itu kita nulis ini untuk akses Google gitu. Tapi karena nggak mungkin semua orang bisa ngafalin IP address semua komputer, makanya muncul di DNS server biar lebih mudah. Bisa dibuktikan dengan kalau kita masukkan ini ke dalam browser IP address komputer, dia akan menuju ke Google. Ya kan? Saya ingin tahu IP address Berita Bangsa ya, ping .ac.id 103 103.145.227.174. Nah, kenapa kalau jarang ada orang yang buat web server sendiri kecuali kayak perusahaan besar ini? Karena untuk buat web server sendiri kita harus menyediakan server yang kuat sendiri, listrik kita harus nyala 20 meter per jam, suhunya harus dijaga, dan juga dia harus punya IP publik ya, bukan IP privat. Nah, IP publik biasanya untuk mendapatkan IP ini biasanya kita harus sewa IP publik. Jadi nggak cuma sewa internet, sewa kuota, juga harus sewa IP publik. Nah, ini semuanya ini IP address Berita Bangsa ya. Kalau kita masukkan ke dalam browser, sebenarnya yang kita tulis itu IP address-nya. Nah, ini kenapa muncul ini karena bawaan Google Chrome ya, masalah keamanan kalau nggak ada HTTPS-nya dia akan ada informasi. Salah. 103.145.227.174. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Artinya dia shared hosting, jadi shared hosting. Jadi kalau nggak VPS hosting. Satu server itu dibagi ke banyak tempat. Jadi kalau seperti itu, kita nggak bisa mengakses IP address nih. Karena itu IP address-nya sudah dipecah. Biasanya nanti domain name-nya ini dia nggak menuju ke sebuah IP address, menuju ke IP address slash foldernya apa. Gitu. Nanti maksudnya. Seperti kalau kita jalankan exam PT, start, kalau kita tulis ini apa namanya localhost kan 198 titik 198 saya jadi lupa 198 titik 168 titik 0 titik 1 ini kan localhost. Iya, pakai satu yang 127 titik 0 titik 0 titik 1. Nah, ini kan localhost. Kita kan nggak bisa langsung 1270 ya. Karena apa? Ini udah dipisah menjadi ada folder dashboard, ada folder yang lain sebagainya. Nanti maksudnya. Jadi kalau cuma IP address-nya toh kadang nggak bisa diarahkan ke dalam folder dashboard. Slash dashboard itu maksudnya adalah folder. Oke. Nah, ini salah satu penyedia hosting web server yang paling besar di dunia. Perusahaan-perusahaan besar seperti e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kemungkinan di salah satu tiga ini dia naruh folder. Di AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Makanya kan salah satu perusahaan dengan keuntungan atau yang paling kaya gitu ya, karena dia menyediakan layanan. Bayangkan Google aja
bisa juga kan pemilik YouTube ya. YouTube itu kan ada video puluhan juta video, itu kan otomatis dia harus menyediakan server bahkan sebesar lapangan bola, bisa 10 kali, kalau nggak salah ada 10 kali lapangan bola gitu. Isinya itu komputer server semua. Kalian bisa lihat kalau pengen lihat. Ya, kan bisa lihat-lihat lah di YouTube, ada dokumentasi komputer server di dunia itu sebesar apa. Itu ada yang komputer-komputer di jejer gitu ya. Seperti itulah. Nah, ini layanannya ada AWS, Microsoft Azure, Google Platform, yang China juga punya Alibaba yang lagi ramai. Alibaba itu punya Jack Ma. 4 inilah Alibaba juga. Dia juga punya layanan banyak, ada virtual server dan lain sebagainya. Termasuk di platform-platform ini itu sudah ada aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan yang itu deteksi wajah, aplikasi data science, clustering dan lain sebagainya itu sudah dijalankan. Saya pengen buat aplikasi deteksi gambar atau deteksi wajah, itu sebenarnya sudah ada di Microsoft Azure, sudah ada di Google Cloud. Kita tinggal pakai, sebenarnya ada. Tapi berbayar. Masalah. Kalau nggak pengen apa namanya ribet penting, tinggal pakai tapi berbayar. Jadi mereka nggak cuma penyedia jasa layanan hosting, berkembang ke layanan yang lain. Terus ada istilahnya serverless. Nah, kalau serverless ini maksudnya itu sebenarnya ini yang tradisional. Yang tradisional ada komputer, kita install JavaScript, kita install hosting, database, CS dan lain sebagainya kita install sendiri. Nah, kalau serverless itu tanpa server ya. Di sini ada JavaScript, di dalam JavaScript itu sudah ada MySQL dan lain sebagainya di satu. Terus kita nggak perlu install karena kita tinggal klik. Contohnya itu ini, kalau saya lihat kemarin ikut seminar itu Dewa Cloud ya. Dewa Cloud ini sudah punya platform as service. Platform as service itu server yang kalau contohnya gini ya, kalau keuntungannya itu salah satunya kalau kita nyewa 1 bulan gitu kan, kita nyewa hosting 1 bulan atau 1 tahun. Entah itu hosting itu dipakai atau nggak dipakai, dia tetap bayar kan. Nah, perbedaan kalau cloud platform ini, enaknya kita bisa milih, di sini ada on atau off. Jadi saya pengen sewanya nggak per bulan, tapi ada istilahnya pay as you service kan. Istilah pay as you service. Jadi bayar yang digunakan saja. Jadi kayak kontrakan gitu, kita bayar kalau kita pakai saja. Kalau nggak kita pakai nggak bayar. Nah, di hosting ada yang seperti itu sekarang. Jadi lebih murah gitu. Jadi semuanya aplikasi saya tentang absensi gitu. Absensi kan cuma jam 7 sampai jam 12 gitu. Ya kita jalankan aja ketika jam 7 sampai jam 12. Sisanya ketika malam, siang, sore kita matiin. Jadi bayarnya lebih murah. Kalau sebelumnya nggak bisa seperti itu ya. Kalau kita pengen nyewa itu ya 1 bulan setahun gitu. Nggak ada pilihan, hanya jam siang-siang. Kalau di yang terbaru kayak platform service ini bisa. Terus kemarin saya pengen komputer server saya Nginx-nya versi berapa, PHP-nya versi berapa, kita nggak perlu install manual, kita tinggal pilih, di sini ada pilihan PHP versi berapa, Nginx versi berapa, bahasa pemrograman yang digunakan apa. Jadi lebih mudah, semuanya dipermudah ya sekarang. Bahkan nanti saya pikirkan, saya mikirnya sih nanti itu coding itu mungkin akan banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena semuanya bisa tinggal klik-klik saja. Sekarang sudah banyak kan platform-platform yang pengganti coding, buat aplikasi tanpa coding sama sekali. Karena semakin berkembangnya teknologi akan banyak seperti itu. Tapi itu kan pasti banyak kelemahan. Seperti ini kan juga banyak kelemahan. Masalah keamanannya kan semuanya harus, kalau saya ingin menambahkan keamanan dan sebagainya kan agak susah karena kita tidak tahu. Yang penting kita install gitu. Seperti itu. Di sini tuh gambarannya ini tuh apa namanya, sistemnya. Pengen menggunakan ini harddisknya itu berapa gitu. Kita tinggal drag saja. Saya pengen apa namanya harddisknya berapa, RAM-nya berapa, itu tinggal seret-seret. Nanti ini data aplikasinya, database-nya apa, Nginx, Node.js, terus MariaDB, kita tinggal pilih, tinggal klik mau apa.
terus ada load balancing, nanti ini bisa kalau aksesnya banyak, nanti RAM-nya tambah, itu otomatis bisa. Jadi kalau yang akses 100, 2000 orang gitu, kita buat set tambah. Kalau enggak, jam sekian RAM-nya tambah gitu. Itu bisa, jadi lebih mudah. Kalau sebelumnya, ya kita harus setting manual. Nah, bahasa pemrograman, kalau kita bahas bahasa pemrograman, dibagi menjadi dua sebenarnya. Paling umum. Di lowongan pekerjaan juga biasanya ada ya. Front-end developer atau back-end developer. Bedanya apa? Kalau front-end itu masalah tampilan nih, bagian depan yang diakses oleh user. Bahasa yang terkait ya HTML, JavaScript, CSS, AngularJS. Kalau back-end, bagian belakang, itu yang diakses oleh admin, halaman adminnya. Ada PHP, Java, Python, JavaScript, nanti ada database juga. Walaupun kadang di tengahnya sini ada DB, apa database administrator, yang menghubungkan back-end sama front-end. Biasanya kalau di perusahaan besar kan dipisah. Front-end ini nanti di folder sendiri, komputer sendiri, back-end di folder sendiri, komputer sendiri. Menghubungkannya menggunakan API, bangun API. Kalau konvensional aplikasi biasa ya satu komputer, database jadi satu, tampilan awal jadi satu, tampilan belakang jadi satu, semuanya jadi satu ya. JavaScript, CSS semuanya jadi satu. Kalau perusahaan besar bisa, jadi semuanya saya pengen buat tambahan aplikasi lagi, kita tinggal nambahkan di sini. Nah, nggak perlu harus ngedit yang ada. Tujuannya sama seperti kalau kalian belajar bahasa pemrograman fungsi gitu ya. Fungsi kan gunanya untuk memisah program biar nggak ganggu program utama. Termasuk juga biar lebih mudah nanti kalau kita pengen ngedit gitu. Kalau kita pengen menggunakan lagi, kita tinggal copy fungsi yang ada. Terus masalah keamanan datanya bagaimana? Nah, apalagi kemarin, ini berita lama ya, pernah kejadian kan 290 data BPJS. Ini datanya 55 giga. Ada yang jual ya di website ini. Dia ngasih proof bukti 1 juta data dengan 200 MB dan dia punya 279 juta data 55 giga. Kalau nggak salah itu isinya ada nama, tanggal lahir, NIK, nomor BPJS dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Harusnya nggak terjadi. Nah, karena 50 giga itu besar ya. Dan proses download 50 giga itu kan harusnya nggak mungkin sejam 2 ya, nggak mungkin 5 menit 10 menit kan, lebih dari 15 menit. Harusnya dalam 15 menit itu kalau keamanannya itu bisa mendeteksi, harusnya kan bisa ketahuan. Ini kan nggak ketahuan sama sekali. Ketahuannya ketika sudah ada orang yang ngejual di website ini. Nah, salah satu caranya itu gimana ya? Kita buat, pertama kita harus buat backup harian. Untung ini nggak di-delete ya sama dia. Cuma di-download saja, di-copy. Kalau orangnya jahat bisa di-download, di-delete, terus ini di-download 50 giga, dia punya, terus yang di server di-delete. Otomatis yang dia yang punya, jadi harus nebus gitu. Nah, salah satu caranya untuk masalah keamanan, kita tambahkan sistem keamanan yang berbasis open source. Itu ada namanya Snowd sama Suricata. Snowd itu seperti satpam yang kita taruh depan rumah. Kalau ada orang lewat dicatat, apapun dicatat gitu. Ada orang lewat, ada orang berhenti, ada orang lihat-lihat, semuanya dicatat, dilaporkan ke kita dalam komputer gitu. Jadi Snowd itu membaca semua aktivitas data yang, jadi kalau ada yang aneh nanti dilaporkan ke kita, jadi kita bisa lihat. Jadi IDS adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound atau outbound. Jadi lalu lintas, jadi semua aktivitas yang itu dicatat. Jadi kita tahu kalau ada aktivitas mencurigakannya itu kita tahu. Seperti satpam. Tapi satpam kan kalau ada yang lewat saja. Enggak, dia mencatat semua yang lewat itu berarti buat satpam CCTV ya. Jadi enggak yang merekam semua aktivitas. Jadi kalau tiba-tiba ada
ada orang lewat bawa box besar gitu, harusnya kan dicurigai. Kalau nggak install seperti ini, yang nggak ada itu namanya log. Log itu hanya log admin itu hanya orang yang masuk keluar masuk saja, yang lewat nggak dicatat. Nah sekarang kita baru masuk ke materi setelah 50 menit. Nah untuk menghubungkan MySQL ke bahasa pemrograman PHP, kita harus punya ekstensi dalam MySQL kita. Tapi sudah ada kalau kita install menggunakan XAMPP atau WAM, itu sudah ada sih. Ada 3 ekstensi yang digunakan, ada MySQLi, ada PDO, ada sama MySQL. Nah, MySQL ini sudah tidak disupport ya semenjak PHP versi 8, semenjak 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Jadi kalau kalian cari referensi dan lain sebagainya, kalau ekstensinya menggunakan MySQL, nggak akan berjalan di PHP versi 8. Makanya kalau kita buat aplikasi, itu nggak mungkin kita buat aplikasi itu paling bertahan setahun. Cepat gitu. Harus ada update. Kenapa? Ya karena semua bahasa pemrograman itu tiap tahun juga ada update, harus dirubah. Karena masalah keamanan, karena masalah peningkatan, dan lain sebagainya. Nggak ada kita bikin aplikasi 10 tahun lalu, sampai sekarang tuh sama gitu kan, nggak ada. Karena setahun. Makanya kalau kita install aplikasi, entah itu di HP, di komputer, kan sering minta update. Kalau enggak, kalau kita cari-cari referensi program di Google, kadang kan terjadi error gitu. Nah, error itu kemungkinan biasanya ada perubahan data, perubahan kode karena masalah update. Makanya kan biasanya kalau kita lihat di GitHub, ini ada aplikasi deteksi wajah dan bahasa pemrograman yang dibutuhkan, yang ditulis itu nggak cuma Python gitu aja, tapi Python versi berapa, membutuhkan MySQL versi berapa gitu. Ditulis detail, nggak cuma MySQL. Karena kalau beda versi aja udah pasti error. Nah, yang saya kasih contoh nanti adalah koneksi dengan MySQLi. MySQLi itu ekstensi untuk koneksi MySQL ke dalam PHP. Sudah ada bawaan. Kalau mata kuliah Oracle, kalau saya ngajar mata kuliah Oracle, kalau Oracle itu nggak ada bawaannya. Jadi kita kadang harus install dulu. Ekstensinya namanya OCI, Oracle Connection Integrator. Kalau MySQL sama PHP sudah ada. Nah, cara koneksinya bagaimana? Sintaksnya sangat mudah. Untuk menghubungkan ini cuma deklarasi username, password, sama seperti kalau kita login di Glassdoor. Ini ada 3 contoh ya. Ada 3 contoh. Kita pakai contoh yang di tengah, yang menggunakan MySQL ini. Kalau ini menggunakan PDO, yang ini menggunakan ekstensi, sudah nggak disupport. Masih disupport MySQLi sama PDO. PDO itu berbasis web, berbasis objek. Makanya ada seperti ini. Nah, MySQL, cara koneksinya bagaimana? Ya ini, kita tinggal buat new, pakai fungsi MySQLi, nama hostnya, localhost, terus username, user database-nya, password, nama DB-nya. Kita masukkan ke dalam semua sebuah variabel. Habis itu MySQLi, kita masukkan query, select, tentang, seperti itu saja. Nah, karena kita akan menghubungkan database MySQL menggunakan PHP, PHP itu kan bahasa pemrograman berbasis web, berjalan di sisi server side. Kliennya bukanya lewat browser. Browser itu dibangun lewat browser, itu dibangun lewat HTML yang disisipkan PHP. PHP itu dari sisi logiknya, dari pembuatan variabel, HTML nggak bisa. Makanya kan perdebatan dari dulu itu HTML ini programming language atau enggak, masih diperdebatkan. Maksudnya masih jadi diskusi gitu ya, rame. Ini HTML itu programming language atau enggak? Ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya, dan HTML itu hypertext markup language ya, jadi language bahasa untuk membangun sebuah browser, tampilan di browser. Nah, variabel-variabel dalam browser ini, entah itu pengen audit, perulangan, percabangan,
array dan lain sebagainya itu nggak bisa di HTML, bisanya di PHP atau Python, JavaScript. Nah, kalau HTML, folder nama filenya biasanya kan .html gitu. Nama .html. Ini dari klien saja. Kalau admin dari sesi server, karena butuh variabel, array, perulangan percebangan, maka kita harus menambahkan, menyisipkan PHP, kode PHP di dalam HTML. Akhirnya berubah menjadi .php. Saran saya kalian kalau belum pernah belajar HTML, belajar dulu. Makanya saya tambahkan ebook HTML di sini. Nggak mungkin saya masukkan materi HTML di materi mata kuliah ini, ya nanti akan menjadi panjang gitu. Saya kira kalian harus belajar ini di mata kuliah pemrograman web. Karena mata kuliah kita kan sistem basis data. Nah, untuk logiknya, programming language-nya, itu menggunakan PHP. Kalian juga saya sarankan belajar. Menandakan bahwa itu PHP di dalam file HTML itu kalau ada tanda awalan lebih kecil tanda tanya. Terus biasanya ditambahkan PHP. Terus ditutup dengan ini lebih kecil, ditutup dengan sebagai tanda tanya lebih besar. Nah, di dalam ini itu kode PHP-nya ditaruh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ada, Pak. Ya? Nggak ada. Ini sudah 57 menit. Saya itu termasuk orang yang percaya, kalau kelasnya OPD itu, perbedaan orang yang, maksudnya yang bisa kuliah di negeri, sama yang di swasta, walaupun mungkin di UPB juga ada yang mampu, itu kemampuan untuk fokus. Perbedaannya di sana. Kalau beberapa, emang rata-rata orang untuk bisa fokus itu cuma 30 menit. Sebagian besar ya, saya bilang nggak semuanya. 30-40 menit. Kita sudah 57, sudah agak panjang. Makanya saya ngajarnya cepat-cepat saja, karena saya yakin orang bisa dijelaskan fokus itu 30-40 menit. Ada yang lebih kecil, ada yang cuma 10 menit, ada yang 15 menit. Ya. Kalau nggak percaya, kalian coba ngobrol sama anak kecil, anak SD, SMP. Kalian jelaskan sesuatu 10 menit, 15 menit, 30 menit. Nanti di tengah jalan dia pasti udah nggak betah, pengen pergi atau lain sebagainya. Ya karena fokusnya emang cuma segitu. Kalau mahasiswa ya 30 menit, 20 menit. Kecuali kalau orang nah itu kalau di kampus-kampus negeri bisa sampai sejam, 2 jam itu beberapa mahasiswa bisa fokus gitu. Perbedaannya di sana sih. Sekarang udah 58, saya tetap cepat. Jadi pelan-pelan. Memang fokus memang butuh tenaga ya, yang enggak dan butuh dilatih gitu. Sama seperti pelari lah. Kalau kalian jogging gitu kan ada yang bisa lari selama 5 menit aja, habis itu berhenti capek kan. Ada yang bisa 10 berhenti capek, ada yang bisa 30 menit lari terus. Kalau atlet ada yang bisa 60 menit. Cuman tiap orang beda-beda. Perbedaannya bukan karena kemampuan, karena latihan dan kebiasaan gitu. Kalau biasa berlatih, fokus dan lain sebagainya, ya tentu bisa. Sama seperti orang lari, jogging gitu. Kalau nggak terbiasa jogging 5 menit udah selesai. Capek. Ada yang 10 menit, 30 menit, ada yang kalau udah terbiasa tiap hari jogging, biasa 2 jam, 3 jam. Kalau udah atlet bahkan udah lebih. Nah, kalau ini yang taruh saya kirim di grup ya, kalau pengen ngopi kursus, tapi ini video dan bahasa Inggris semuanya. Ini bisa ngopi di tempat saya. Soalnya ada 19 giga. Kenapa nggak di-upload di Google Drive? Lama yang upload 19 giga di Google Drive, nggak ada waktu. Kalau bisa ngopi aja lewat HRD atau apa. Nah, kalau tadi menampilkan mengkoneksikan database ke PHP, kalau ini menampilkannya. Cara menampilkannya, data tabel itu kan turun ke bawah gini ya. Nama gitu kan, Budi itu kan ke bawah. Nah, ini disimpan dalam satu variabel. Makanya variabel itu kan data. Kalau ada di dalam satu variabel itu ada beberapa data, itu kan biasanya namanya array. Makanya saran saya kalian harus pelajari array dulu,
dia paham bagaimana menampilkan database. Dan array ini kan saya kira dipelajari di semester 1 bahasa pemrograman dan array. Kalau di Python ada list, tuple, dictionary, set. Ada yang menggunakan kurung siku, ada yang menggunakan kurung berawal, bedanya apa. Kenapa ya? Karena itu ada hubungannya di cara menampilkan data di MySQL, di PHP. Jadi MySQL fetch array, ada menggunakan fetch boot, itu apa? Fetch boot itu menghasilkan array dengan key index dan nama field. Key index dan nama field. Maksudnya apa? Kalau menggunakan fetch boot, itu outputnya akan seperti ini. Array, 0 bulan sama nama. Ada 0 sama nama. Nama fieldnya itu nama tabel di atasnya. Nama, ini muncul di sini. Kalau menggunakan fetch boot. Kalau menggunakan fit asosiasi, yang muncul di array-nya itu field-nya, hanya field-nya, nggak ada indeksnya. Jadi bedanya di situ. Kalau kalian lihat beberapa versi PHP MySQL, ada menggunakan fetch boot, ada yang menggunakan fit association. Sebenarnya kalau biar lebih mudah sih kalian terjemahkan saja. Fit boot itu kan dua-duanya. Asosiasi itu kan asosiasi, berarti asosiasi itu nama. Jadi yang muncul itu di sini adalah nama field-nya. Nah, biasanya kalau nama field-nya itu nggak ada nama, terus kalian tulis field-nya di sini nama, ya akan error. Harus sama dengan yang sama di dalam database. Kalau menggunakan fit asosiasi. Dengan kayak nama field, kita tahu persis nama field apa yang ingin kita tampilkan. Semuanya, saya punya tabel mahasiswa, isinya adalah nama dan alamat ini. Terus kita membuat fit association, array, nama, jurusan. Kalau kita tulis jurusan, dia akan error. Karena di dalam tabel juga ada jurusan. Adanya nama. Nah, fit association. Kadang ada menggunakan fit num. Kalau fit num, jadi fit number. Itu lebih mudah karena dia pakai indeks. Indeks itu pakai urutan. Nama mahasiswa 01. Jadi entah itu namanya alamat apa yang kalau salah nulis, nggak ada kemungkinan salah nulis kalau menggunakan fit num karena cuma indeks 01. Seperti itu ya. Kalau pengen dua-duanya ya fetch boot itu bisa dua-duanya, bisa indeks, bisa asosiasi. Saya kasih contoh. Termasuk nah sekarang tugasnya sudah 1 jam. Tugasnya di pertemuan minggu ini adalah menampilkan data. Ini tugasnya seperti ini. Tampilkan data soal UTS. Jadi ketika UTS kemarin kan kalian sudah buat database klinik dengan data masing-masing, dengan username, password, dan database NIM masing-masing ya sesuai tugas UTS. Sekarang tugas kelimanya itu adalah menampilkannya dalam web, pemrograman web PHP. Ditampilkan sesuai, kalau sebelumnya kan kalian tampilkan dalam command prompt, sekarang tampilkan dalam browser. Contohnya ini ya, ini contoh. Ada sistem akademik, ada mata kuliah, perkuliahan, mahasiswa, dosen. Berarti tugasnya ada tampilkan mata kuliah, isinya tabel, tampilkan perkuliahan, isinya, tampilkan dosen, isinya, tampilkan mahasiswa, isinya di dalam sebuah browser. Kalau lihat di sini localhost, SBD, index. Di sini tabel dosen, NIP, nama dosen, isinya. Nah, untuk membuat seperti ini, kita harus butuh 2 folder ya, 2 file. Pertama file koneksi sama file index. Mungkin ada yang belum tahu, kalau kita install sampai foldernya kita taruh di htdoc. Kalau di Linux biasanya di var/www. Nah, untuk buat, saya buka dulu contoh. Untuk tugas kelima, tugas minggu ini adalah SBD. Kalau ini kan sistem akademik, nanti kalian tinggal sistem klinik, nama NIM masing-masing ya. Di situ ada nama dokter, semuanya tampilkan seperti ini. Nah, untuk buat seperti itu, kalian pertama adalah buat koneksi dulu. Contohnya seperti ini. Koneksi. Tadi kan MySQL connect. Seperti ini juga bisa. New connect tadi seperti sama juga bisa. Sama saja. Nah, kalau tadi kan langsung ditulis di sini localhost ya. Nah, kalau ini
Bedanya ini dijadiin variabel. Ini variabel, 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 variabel. Isinya apa? Isinya baru di atasnya. Host, variabel host. Nah, di PHP itu variabel, tandanya dia variabel ada dolar. Isinya localhost, root, passwordnya berarti ini passwordnya kosong, nama DB-nya SBD contoh. Berarti nanti tugas kalian, di sini adalah username itu sesuai dengan UTS ya. Kalau nggak salah nama, passwordnya name, ini database basic, ininya semuanya localhost. Nah, SQL connect. Koneksi itu hanya ini saja. Nah, ini bawahnya itu apa? Nah, kalau sudah belajar bahasa pemrograman di semester 1 dan masih ingat percabangan, pasti tahu ini. If itu gunanya untuk ngecek. Nah, ini if const variabel ini sama dengan false. Echo itu untuk menampilkan di layar. Koneksi ke server gagal. D itu berhenti. Artinya ini untuk ngecek saja. Apakah kalau koneksinya gagal akan muncul koneksi ke server gagal. Tanpa ini juga nggak apa-apa. Ini ngecek untuk koneksi kita berhasil atau enggak. Kalau nggak ada ininya, kalau kita buka, tulisannya nggak muncul apa-apa, ya. Berarti kalau nggak muncul apa-apa itu berhasil. Kita buka koneksi.php. Nah, kalau nggak muncul apa-apa itu berhasil. Kalau muncul berarti error. Contohnya passwordnya saya isi. Nah, kalau muncul tulisan ini berarti error. MySQL connect access denied for user root. Ya, errornya sih kalau terbiasa di command prompt harusnya tahu ya errornya access denied for user root. Artinya user root ini aksesnya ditolak. Using password dia. Nah, di bagian password. Rootnya saya ganti. Jadi kalau ketemu error enggak, saya ingatkan berkali-kali. Kalau ketemu error itu enggak perlu khawatir. Ini salah. Jadi kalau nggak ada errornya, itu berarti udah benar, udah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi, baru kita buat halaman indeks. Halaman indeks itu apa? Halaman indeks itu halaman home, halaman utama yang dicari di sebuah web server. Pokoknya halaman indeksnya saya ganti utama, saya ganti file lain. Kalau kita buka folder SBD, dia nggak akan muncul itu ya, halaman indeks tadi, karena nggak ada indeksnya, nggak ada halaman utamanya, halaman awalnya. Jadi halaman utama itu harus indeks. Kalau pengen halaman utamanya nggak indeks, nanti ada caranya di cara yang lain pakai HP akses. Jadi kalau kita pengen menuju halaman utamanya, kita file utama ini kita klik baru muncul. Makanya semua kalau di komputer, kalau di framework biasanya bukan indeks, biasanya dia sudah menyediakan itu untuk masalah keamanan juga. Tapi ada HP akses. Nah, kan muncul di indeks. Nah ini baru indeks itu isinya apa? Indeks itu ya isinya ini HTML. Nah HTML kalian harus pelajari. HTML isinya cuma sebenarnya kayak HTML kayak jadi kan tambahan saja. HTML itu aslinya isinya adalah head, title itu opsional, title itu yang muncul di atas browser itu. HTML itu isinya HTML, pada bawah dia HTML, terus head, tutup head, body, HTML itu cukup seperti ini. HTML, buka kurung, tutup HTML, pasangannya head, body. Body itu yang di dalam browser. Nah, semuanya ini tambahan opsional. Title ini nanti muncul di browser yang bagian atas. Di bagian atas. Di sini. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi ini kan masalahnya apa namanya? Search engine SEO. Nah, baru ini div class container. Ini pakai CSS, karena sudah ada CSS-nya.
style.js. Cara menampilkannya, nah ini ada PHP. Pertama kita panggil koneksinya, include koneksi.php, select bintang from dosen. Kita pengen nampilkan data dosen kan, select bintang from dosen. Kita masukkan ke dalam variabel SQL. MySQL query, nama variabel koneksinya FTF. Ini ditaruh di sini langsung juga bisa. Iya. Dibuat variabel seperti ini juga bisa. Kalau dibuat variabel di sini kan lebih mudah. Kita masukkan ke dalam variabel result. Semua data select bintang from SQL, select bintang from dosen ini masuk ke dalam variabel result. Baru ditampilkan ada yang menggunakan for each, ada yang menggunakan well. Kalian menggunakan well. Well, row, MySQL, fixed array, result. Jadi di fit menjadi array. Tadi contohnya hanya fit asosiasi 6 sama boot ya. Ada fit array juga. Sama. Fit array itu sama seperti fit asosiasi. Jadi variabel row nama fieldnya need, row nama fitnya nama dosen. Nah, ini akan berulang kan. Terus add well, ini nanti nampilkan data pertama, dia balik lagi nampilkan data kedua, dia balik lagi nampilkan data ketiga, sesuai data yang ada di dalam database. Kalau ada yang data di database ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data. Ini dia berulang well ini. Ini data pertama, nama dosen data kedua, terus berulang lagi. Nah, ini kan array. Makanya ini fixed array. Makanya saran saya kalian pelajari lagi topik array di bahasa pemrograman semester 1. Nah, tugas kelimanya yaitu tadi menggunakan database yang dibuat ketika UTS, tampilkan data dan tampilnya masing-masing, buat koneksi dengan PHP. Nah, PHP ini opsi ya. Contohnya kan boleh bahasa pemrograman lain, boleh. Terus, nah filenya itu kalian upload di GitHub. Yang dikumpulkan adalah nanti GitHub-nya. Contohnya, ini contoh angkatan kemarin. Nantinya buat seperti ini. Di-upload di GitHub, terus di bagian readme-nya kasih screenshot. Seperti ini. Tugas 5 ya. Di semester kemarin tugas 8. Jadi semester kemarin lebih banyak tugasnya di mata kuliah sampai 8. Padahal baru pertemuan ke 9. Jadi hampir tiap hari saya kasih tugas. Setelah itu filenya kalian upload semuanya. Nah, di readme-nya kalian kasih penjelasan. Tugas 5 informasi data 820D1. Koneksi database, ada beberapa tabel. Tampilkan desain database-nya di yang soal UTS itu, terus screenshot umumnya. Kodenya kalian taruh di sini. Saya nggak akan baca ininya, saya tetap akan baca kodenya. Koneksinya di sini. Udah benar apa belum? Nah, koneksinya ini harus username password sesuai dengan pententuan yang kemarin. Nah, NIM nama masing-masing, terus indeksnya nanti saya lihat apakah sesuai dengan data desainnya atau belum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti nanti bikin akun GitHub sendiri? Ya, bikin akun GitHub sendiri sekaligus jadiin portofolio ya, nambah-nambah portofolio dalam akun GitHub kalian. Terus untuk foldernya yang kemarin diupload semua nggak di situ nggak? Foldernya diupload semua, maksudnya? Yang file-file yang sebelum tugas sebelumnya nggak usah ya, Pak? Nggak usah. Yang tugas ini saja, yang hanya database sama screenshot ininya. Seperti itu. Terus apa perlu pakai CSS? Nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau ini kan udah ada CSS-nya ya. Ini ada. Kalau nggak pakai CSS itu tabelnya
Kalau nggak pakai CSS itu tabel akan kotak-kotak biasa. Tabel tanpa CSS itu nanti akan seperti ini. Nggak apa-apa. Kalau mau pakai CSS silakan. Kalau ada yang pakai CSS framework CSS silakan. Kalau nggak pakai CSS silakan. Karena mata kuliah saya kan bukan mata kuliah desain antarmuka ya. Maksudnya kalau desain antarmuka nanti CSS-nya dinilai gitu ya. Mana tampilan yang lebih bagus. Tapi karena ini mata kuliah sistem basis data, yang dinilai adalah mengkoneksikan datanya, menampilkan datanya. Untuk masalah tampilannya terserah. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini tugas 5, terus silakan kumpulkan di link. Pengumpulannya sama seperti kemarin, tapi yang dikumpulkan adalah link GitHub-nya. Terus nomor boot-nya juga sudah berubah ya. Nomor boot yang kemarin ke-delete, nggak sengaja. Jadi ganti nomor. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus setahu saya kan kalian mata kuliah ini kan semester ini kan berbarengan dengan mata kuliah pemrograman web ya. Jadi harusnya saling berhubungan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan saya cukupkan perkuliahan saya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.